Halo semuanya, selamat datang di ulasan inspiratif kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung bedah sebuah fabel yang kelihatannya simple banget, tapi percayalah, maknanya dalam dan punya ending yang dijamin bikin kaget. Kisah ini ditulis oleh Rinto Susanto di blog Pena Motivasi, judulnya Pelajaran Berharga dari Siput dan Katak. Yuk, langsung aja kita bahas. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau tanya deh, pernah nggak sih kalian ngerasa sumpek dan terbebani banget sama keadaan sendiri, terus di saat yang sama ngelihat orang lain tuh kayaknya gampang banget ngelangkah maju, kayak nggak ada beban sama sekali gitu loh. Nah, pertanyaan ini sebenarnya nyentuh banget sisi emosi kita yang paling dasar, yaitu rasa iri. Dan rasa iri inilah yang bakal jadi fondasi dari semua obrolan kita hari ini. Bagian 1, Fabel Penuh Makna. Kalau kalian mampir ke blog Pena Motivasi, kalian bakal nemuin banyak banget kisah hewan klasik. Ada belajar dari katak, kesetiaan di tengah arus, sampai kelinci si penakut. Cerita-cerita ini tuh nyimpen kebenaran mendalam soal psikologi manusia. Tapi khusus hari ini, lampu sorot kita tertuju 100% pada interaksi dua makhluk kecil ini, seekor siput dan seekor katak. Bagian 2, Beban Berat Sang Siput. Coba deh kita perhatiin gimana sinisnya si siput ini. Dia tuh ngeluh terus, ngerasa hidupnya paling sial sedunia karena kemana-mana harus mikul cangkang yang super berat dan merangkak di tanah. Sementara itu, dia ngeliat si katak punya 4 kaki bisa lompat bebas ke sana kemari. Kebayangkan, perbandingan yang terus-terusan diulang di kepalanya inilah yang akhirnya bikin si siput jadi benci banget sama keadaannya sendiri. Tapi dengerin deh jawaban tajam dari si katak. Setiap kehidupan punya penderitaannya masing-masing. Kamu cuma ngeliat senangnya aja, tapi kamu nggak tahu penderitaan kami sebagai katak. Wow. Katak ini ngingetin si siput, dan pastinya ngingetin kita juga. Kalau rasa iri tuh sering banget bikin kita buta sama perjuangan orang lain. Iya kan? Kita sering banget cuma fokus sama enaknya doang dari hidup orang, tanpa pernah tahu kesulitan apa yang sebenarnya lagi mereka tanggung. Masuk ke bagian 3, serangan tiba-tiba. Nah, di tengah obrolan ini, ceritanya mendadak berubah drastis. Temponya jadi cepet banget, jujur aja agak kayak komedi gelap. Tiba-tiba, ada elang besar yang nyambar turun dari atas. Si siput secara insting langsung nalik badannya ngumpet ke dalam cangkang yang selama ini dia benci setengah mati. Terus gimana nasib si katak yang bijak tadi? Sayangnya, karena dia nggak punya tempat berlindung, dia langsung dimangsa sama elang itu seketika. Bener-bener cepet banget kejadiannya. Begitu situasinya udah aman, ada satu momen pencerahan yang luar biasa. Si siput yang masih gemetaran tiba-tiba sadar akan satu kebenaran besar. Cangkang berat yang selama ini bikin dia malu dan ngeluh tiap hari, ternyata adalah satu-satunya alasan dia masih hidup. Sesuatu yang dianggap sebagai kutukan, ternyata adalah perisai paling kuat yang dia punya. Bagian 4, harta yang sebenarnya. Di titik ini, penulisnya, Rinto Susanto, seolah mendobrak dinding dan langsung ngomong nih ke kita semua. Dia ngasih peringatan yang keras. Rasa iri itu, kalau dipikir-pikir, adalah beban yang jauh lebih berat dan beracun dari cangkang fisik manapun. Berhenti membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain dan mulai menikmati apa yang kita punya adalah kunci absolut buat ngelepasin beban penderitaan tersebut. Susanto kemudian membedah secara rapi definisi kekayaan yang sebenarnya. Dia ngebedain banget antara berkat semu, kayak emas, permata, uang yang melimpah, dan rumah atau mobil mewah, dengan nilai tertinggi dari berkat sejati, yaitu jiwa yang tenang dan hati yang bahagia. Kedamaian batin ini nilainya luar biasa tinggi, jauh ngelampauin semua harta benda yang sering banget kita jadiin patokan kesuksesan. Dan ini membawa kita ke bagian kelima, kunci kebahagiaan sejati. Ini nih, momen aha yang paling kuat. Konsep ini benar-benar ngebalik asumsi normal kita 180 derajat. Kita kan sering mikir gini, oh kalau hidupku gampang dan aku bahagia, baru deh aku bakal bersyukur. Tapi kenyataannya, penulis menegaskan kalau rasa syukurlah yang justru jadi mesin pembuat kebahagiaan itu sendiri. Bukan bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukur dulu baru kita ngerasa bahagia. Mensyukuri cangkang Anda sekarang, seberat apapun itu, adalah langkah pertama menuju kegembiraan yang nyata. Sebagai penutup paparan kita hari ini, aku mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan buat direnungin. Coba deh pikirin, apa sih cangkang berat di hidup Anda? Mungkin itu kelemahan, tanggung jawab, atau batasan yang selalu dikeluhkan yang tanpa disadari sebenarnya adalah pelindung dan berkah terbesar buat Anda. Teruslah belajar dan temuin makna-makna tersembunyi dari setiap perjalanan Anda. Terima kasih banyak udah ngobrol bareng di sini dan sampai jumpa di paparan berikutnya.